Oke, selamat datang di Intri Channel. Masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri. Masih bersama saya, Ibnu. Pada pertemuan kali ini masih tetap materi dibawakan oleh Pak Adi yang menjelaskan tentang skripsi kualitatif bab 4 dan juga bab 5. Jadi isi dari bab 4 dan juga bab 5 sendiri yaitu bab 4 pertama hasil penelitian dan pembahasan. Itu poin pertamanya adalah deskripsi objek atau subjek yang diteliti, berisi penjelasan umum tentang objek penelitian, misalnya sistem komunikasi antar pribadi di pondok pesantren. Lalu ada subjek penelitian, misalnya kiai dan santri pondok pesantren Darul Mukhtarin. Lalu latar belakang lokasi, yaitu mengenai sejarah, kegiatan, dan karakteristik pesantren. Jumlah dan juga profil informan mengenai usia, peran, lama tinggal, dan lain-lain. Nah, poin yang keduanya yaitu jawaban rumusan masalah pertama, yaitu berisi hasil temuan berdasarkan data lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi yang menjawab rumusan masalah pertama. Misalnya, bagaimana pola komunikasi antar pribadi kiai dan santri. Lalu jawabannya mencakup pola komunikasi yang ditemukan, misalnya terbuka, dua arah, ataupun vertikal. Contoh interaksi dan juga situasi umum. Lalu poin yang ketiga yaitu adalah jawaban rumusan masalah kedua, menguraikan hasil temuan untuk rumusan masalah kedua. Contohnya faktor apa yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi antara kiai dan juga santri. Lalu bisa dijelaskan faktor internal mengenai kepercayaan, kedekatan emosional, dan eksternal lingkungan pondok, jadwal kegiatan, dan juga peraturan. Lalu poin yang keempat yaitu pembahasan. Bagian ini mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan di bab 2. Contohnya analisis kritis terhadap temuan apakah mendukung teori menyanggah ataupun memperluas. Misal komunikasi antar pribadi menurut Joseph De Vito tentang keterbukaan, empati, dan juga dukungan. Lalu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya disampaikan secara naratif dengan logika yang mengalir. Gitu. Nah, itu isi dari bab 4. Terakhir yaitu bab 5 ataupun penutup. Isinya yang poin pertama itu kesimpulan merupakan jawaban ringkas dari semua rumusan masalah. Jadi hal yang sudah diambil dari semua rumusan masalah dijadikan sebuah kesimpulan tentang mengalirnya ide pemikiran dari seorang penulis. Nah, ditulis dalam bentuk poin-poin ataupun paragraf singkat. Contohnya seperti pola komunikasi antar pribadi antara kiai dan santri bersifat terbuka namun tetap menunjukkan hierarki. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi komunikasi adalah kedekatan emosional, kepercayaan, dan nilai-nilai religius. Nah, itu poin pertama. Yang poin kedua mengenai saran. Jadi berisi saran akademis dan juga praktis. Seperti saran akademis misalnya itu untuk penelitian selanjutnya, pengembangan teori, pendekatan metodologi ataupun pendekatan metodologi yang bisa diambil. Pendekatan praktisnya itu masukan untuk pesantren seperti pelatihan komunikasi, forum diskusi antara kiai dan santri, ataupun pemanfaatan media internal untuk mendukung komunikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Là biết